Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervinaula Lukman, NIM 290215097, Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan dagang, metode perpetual dan intelektual. Yang pertama di sini ada mode perpetual atau perpetual inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Dalam metode perpetual, perusahaan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolehan barang persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual. Pencatatan tersebut langsung secara terus-menerus hingga menunjukkan jumlah persediaan yang ada di perusahaan untuk setiap jenis persediaan barang real time. Dengan kata lain, pada metode perpetual ini, persediaan akan memutakhirkan secara terus-menerus. Metode ini dapat menciptakan pengawasan atas persediaan yang lebih baik. Walaupun pencatatannya dilakukan secara terus-menerus, perhitungan fisik harus tetap dilakukan paling tidak sekali dalam 1 tahun. Perhitungan fisik ini harus dilakukan agar dapat mengungkapkan adanya transaksi persediaan yang tidak tertangkap oleh sistem elektronik. Misalnya persediaan yang salah simpan, rusak, ataupun dicuri. Dengan perhitungan fisik ini, jumlah persediaan akhir yang menunjukkan keadaan sebenarnya dapat disajikan dalam laporan keuangan dan sekaligus juga dapat memeriksa lagi ketelitian yang terdapat dalam sistem perpetual. Metode perpetual ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagang seharga relatif mahal dan jumlahnya sedikit, seperti mobil, laptop, dan lainnya. Dengan metode perpetual, beban pokok dari barang yang dijual akan ditentukan setiap kali terjadinya penjualan. Perlu diperhatikan bahwa dalam pencatatan menggunakan metode perpetual, akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian tidak digunakan. Akun tersebut dijadikan dengan akun persediaan barang dagang dan akun persediaan pokok penjualan. Mencatat pembelian persediaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan. Faktur pembelian ini adalah salinan dari faktur yang dikirim oleh penjual sehingga pembeli tidak perlu menyiapkan faktur pembelian dari salinan dari faktur penjualan yang telah disiapkan dan dikirim oleh penjual menjadi faktur pembelian dan bagi pembeli tersebut. Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat transaksi pembelian persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan barang dagang pada kas atau hutang dagang. Yang kedua, mencatat retur pembelian. Barang yang diterima oleh pembeli dari penjual bisa saja rusak, cacat, atau mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, sehingga pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang telah diterima dan menjual. Transaksi ini disebut juga dengan retur pembelian. Ayat jurnalnya itu ada kas atau hutang dagang pada persediaan barang dagang. Yang ketiga yaitu mencatat biaya angkut pembelian. Sebenarnya metode perpetual ini tidak mengenai akun biaya angkut pembelian, tapi dalam kasus tertentu biasanya akan digunakan akun ini. Perlu diperhatikan bahwa biaya angkut pembelian akan ditambahkan beban pokok dari beban yang dibeli, sehingga biaya angkut pembelian akan menambah nilai dari beban pokok penjualan. Ayat jurnalnya yaitu beban pokok pada kas atau hutang. Selanjutnya ada mencatat potongan pembelian. Seperti yang telah dikatakan bahwa metode perpetual tidak mengenai akun potongan pembelian, sehingga ketika terjadi transaksi pembayaran utang pada metode potongan, maka mengurangi akun saldo beban pokok penjualan karena akun potongan pembelian ini sifatnya mengurangi beban pokok atas barang yang dibeli, sehingga akan digantikan dengan akun pokok penjualan yang di sebelah kredit. Ayat jurnalnya yaitu ada hutang dagang pada kas dan beban pokok penjualan. Ayat jurnal yang diperlukan dibuat oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembayaran utang jika
tanpa disertai dengan potongan pembelian adalah utang dagang pada kas. Selanjutnya ada mencatat penjualan. Terdapat dua ayat jurnal sekaligus yang perlu dibuat oleh penjual. Yang pertama ada kas atau piutang dagang pada penjualan. Yang kedua ada beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Mencatat retur penjualan. Retur penjualan terjadi apabila perusahaan menerima kembali persediaan yang telah dijual kembali pada pembeli karena adanya kerusakan barang dagang. Retur penjualan adalah akun kontra atau akun pengurangan dari akun penjualan. Ayat jurnalnya yaitu ada retur penjualan pada kas atau piutang dagang, retur persediaan barang dagang, dan beban pokok. Selanjutnya ada mencatat retur penjualan, yaitu ayat jurnalnya retur penjualan pada kas atau piutang dagang. Dan selanjutnya mencatat potongan penjualan, yaitu ayat jurnalnya ada kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Sedangkan ayat jurnal yang dibuat oleh penjual pada saat menerima pelunasan piutang dagang oleh pelanggan tanpa jika disalib potongan penjualan adalah sebagai berikut. Kas pada piutang dagang. Selanjutnya ada mencatat biaya angkut penjualan. Ayat jurnalnya ada biaya angkut penjualan pada kas atau utang dagang. Segitu aja penjelasan sedikit dan banyaknya materi tentang metode perpetual. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode periodik dan metode perpetual. Yang pertama ada pembelian barang dagang secara tunai. Ada pembelian pada kas, dan metode perpetualnya ada persediaan barang dagang pada kas. Pembelian barang dagang secara kredit ada pembelian pada utang dagang, dan metode perpetual ada persediaan barang dagang pada utang dagang. Pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai ada kas pada retur pembelian, dan di metode perpetual ada kas pada persediaan barang dagang. Pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit yaitu ada utang dagang pada retur pembelian, dan di metode perpetual ada utang dagang pada persediaan barang dagang. Pembayaran biaya angkut barang yang dibeli itu ada beban angkut pembelian pada kas, dan metode perpetual ada persediaan barang dagang pada kas. Pembayaran biaya angkut yang dijual ada kas pada beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan pada kas. Pembayaran utang dagang tanpa potongan itu ada utang dagang pada kas dan utang dagang pada kas. Pembayaran utang dagang secara potongan itu ada utang dagang pada kas dan potongan penjualan. Dan di metode perpetual ada utang dagang pada kas dan metode persediaan barang dagang. Penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa potongan itu ada kas pada piutang, dan metode perpetual ada kas pada piutang. Yang terakhir ada penerimaan pelunasan piutang dagang dengan potongan itu ada kas dan potongan penjualan pada piutang dagang, dan metode perpetual ada kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Segitu aja penjelasan sedikit dari saya tentang metode perpetual dan terima kasih.